dalam kesengsaraan karena aku. Aku minta maaf kepadamu untuk itu. Aku menangis dalam hatiku saat itu. Aku kehilangan kendali untuk pertama kali setelah kematian putraku Hasan dan Husain. Seandainya saja aku menangis sebelumnya, maka aku tidak akan membunuh hingga ribuan orang. Imam Salim Chisti memang benar. Aku harus menebus semua kesalahanku. Aku rasa Tuhan mengirimkannya untuk menolongku. Aku harus meneteskan air mata demi menebus dosa-dosaku. Ya Tuhanku, aku tidak tahu kenapa Jalal sudah tersesat. Sirami dia dengan berkat-Mu lagi. Aku mohon kasihanilah dia. Berkati dia dengan cinta. Dia sangat membutuhkannya. Tanah Hindustan memerlukannya dan seluruh umat manusia memerlukannya. Dia harus mengubah sejarah. Jangan biarkan dia menjadi orang yang jahat. Dia membutuhkan cinta dan perdamaian agar menjadi orang yang baik. Berkati dia dengan kedamaian. Semoga Tuhan memberkati kalian. Aku tahu bahwa kau tidak pernah bisa memiliki apa yang sudah hilang. Kehilanganmu tidak akan pernah bisa tergantikan. Tapi rasa sakit karena itu akan hilang seiring waktu. Aku mau menyarankan kalian berdua untuk tinggal di sini. Kau sebaiknya membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini akan menebus dosa agar bisa membersihkan hati nuranimu. Dan kemudian kau akan bisa menghilangkan semua beban emosimu. Itu ide yang sangat bagus, Guru. Tapi kau bisa menemukan sisi kemanusiaanmu saat menikmati kemewahan kerajaan. Jika kau ingin membantu orang-orang biasa dan mendapatkan berkat mereka, kau harus hidup di sini sebagai rakyat biasa. Berbagi kesengsaraan dengan mereka, dan kau akan sembuh dari penyakitmu. Jalal, berdoalah untuk orang-orang yang telah kau bunuh. Pertobatan dan penebusan dosa adalah hukuman terburuk. Sekarang kau sendiri yang memutuskan kapan hukumanmu akan berakhir. Keinginanmu adalah perintah bagiku. Kami berterima kasih kepadamu karena telah mengizinkan kami untuk tinggal di sini. Semoga Tuhan memberkati kalian. Semoga kalian
bahagia. Sangat mudah bagi penguasa untuk membunuh banyak orang. Tapi sebagai orang biasa, sulit berbagi penderitaan pada orang lain. Tapi untuk menebus dosa-dosaku dan untuk menemukan kedamaian, aku menerima saran Imam Chisti, dan kau selalu mendukungku di setiap langkah. Semua yang ada di dalam istana juga berubah seiring dengan waktu. Putri Baksi Banu tumbuh bertambah besar. Meskipun dia memang masih belum bisa mendengar apapun, tapi Baksi Banu mendedikasikan hidupnya untuk putrinya. Jika dia sebagai seorang istri lemah, tetapi dia sangat kuat sebagai seorang ibu. Semua orang sudah melupakan Maham Angga dan pengkhianatan anaknya. Tapi Adam Khan dan keturunan Maham Angga tidaklah seburuk itu. Bahkan Ratu Rukaya telah pulih dari kesedihan dan mulai mengatur istana permaisuri. Dia mendapatkan dirinya menjadi normal lagi. Tapi ada sebuah perubahan. Rukaya telah kehilangan semua kelembutannya. Dia menjadi orang yang pemarah. Pelayan! Pelayan! Apa ini? Kau tidak lihat ini? Jangan ulangi kesalahan ini. Kau mengerti? Jangan kau ulangi lagi kesalahan seperti ini. Kau mengerti? Dan Jalal sedang melayani orang-orang di tempat penampungan Imam Salim Chisti untuk mencari kedamaian dan ketenangan. Berikan ganti atas semua kerugian yang sudah aku perbuat selama perang. Berikan perlindungan kepada semua orang yang telah kehilangan rumah mereka. Berikan pekerjaan bagi semua orang yang sudah kehilangan mata pencahariannya. Rawat semua orang-orang Rajput yang saat ini sedang terluka.
Yang Mulia Raja telah mengirim pergantian atas kerugian. Mohon untuk diterima. Yang Mulia telah menyatakan untuk mengurus seluruh anak-anak Anda yang ada di tempat ini. Koin-koin itu tidak akan membantuku mendapatkan yang hilang. Pergi dan beritahukan pada rajamu bahwa aku tidak perlu semua bantuannya itu. Ada apa, Ratu Joda? Ratu Joda. Ayo, duduklah di sini. Aku akan mencari tabib. Duduk di sini. Tunggu di sini. Apakah dia baik-baik saja? Kenapa kau masih memikirkan apa yang sudah terjadi? Dia bekerja seharian, padahal aku memintanya untuk beristirahat, tapi dia tidak mendengarkannya. Dia harus beristirahat, tapi dia sedang tidak sakit. Apa maksudmu? Selamat ya, dia sedang hamil, Tuan. Dan kau harus menjaganya dengan baik. Apakah ada orang di rumah? Mari, silakan. Tenang, Joda. Duduklah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Semua baik-baik saja. Hanya saja, dia sedikit keras kepala. Dia tidak mau beristirahat dan mendengarkanku, bahkan tidak membiarkan aku mengurus diriku sendiri. Itu tidak benar, Guru. Dia ingin aku beristirahat sepanjang waktu, tapi dia terus bekerja. Itu tidak benar. Sekarang beritahu aku, bagaimana aku membiarkannya? Aku tidak bisa, kan? Kau berdua benar. Tapi aku punya solusi untuk masalah ini. Anakku, masuklah. Lihatlah, Joda, mulai sekarang Samsat Banu yang akan mengurusmu. Lalu Jalal tidak akan mengeluh dan kau akan senang. Terima kasih. Tuhan memberkatimu. Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Sudah lama aku tidak bertemu Jalal dan Joda. Aku sangat merindukan mereka. Semuanya berbeda tanpa mereka. Salam Ibu Ratu. Aku harap semoga kejemuan ini akan segera berubah menjadi kebahagiaan. Kau bilang apa? Aku tidak mengerti, Todharma. Apa yang mulia akan kembali? Tidak, aku sendiri belum tahu tentang hal ini. Tapi Yang Mulia harus segera kembali. Aku tidak mengerti. Aku punya kabar baik. Ratu Joda hamil lagi. Dia akan segera melahirkan pewaris kerajaan Mughal. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Terima kasih banyak ya Allah. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami sangat beruntung. Ibu, aku sudah tidak sabar. Aku ingin bertemu Ratu Joda sekarang juga, Bu. Dengarkan aku, Todharma.
tolong kau atur untuk perjalanan kami. Aku tidak akan pergi. Kalian jangan salah mengerti dulu. Jika kita semua pergi ke sana, siapa yang akan membuat pengaturan di sini? Sekarang kau boleh pergi. Aku akan membuat pengaturan untuk menyambut Ratu Joda dan juga Yang Mulia. Salam. Salam. Jalal, kau tidak bisa tinggal di sini selama persalinan. Bintang-bintang menunjukkan bahwa kehadiran dirimu di dekat anak dan juga istrimu Ratu Joda tidak akan baik untukmu. Selama 1 bulan, kau tidak boleh melihat wajah anakmu dulu. Jalal, aku hanya menyampaikan pesan yang sudah dikirim oleh Yang Maha Kuasa. Jika kau melihat anakmu, itu akan berbahaya baginya. Ingatlah, jauhkan dia dari matamu. Kau harus tinggal jauh darinya selama 1 bulan. Baiklah. Walaupun aku ingin sekali bisa bersama dengan istriku saat dia melahirkan nanti. Tapi aku bisa mengerti. Istriku yang belum melahirkan anaknya, keselamatan adalah yang paling penting segala-galanya bagiku saat ini. Salam. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Tapi saat begini, kau akan pergi ke mana Yang Mulia? Ini sudah waktunya bagiku. Aku tidak mengerti. Apa yang kau maksudkan? Sudah waktunya bagiku untuk menyelesaikan tahap terakhir dari penebusanku. Wanita Rajput itu telah menolak menerima bantuanku, dan aku mengerti itu. Bahwa dia dan anaknya sedang dalam banyak masalah. Penebusanku tidak akan lengkap sampai aku membantu mereka dan mendapatkan maaf dari mereka. Yang Mulia, Allah pasti akan membalasmu untuk upayamu yang tulus. Dan saat kau kembali nanti, kau akan bisa bermain dengan anak kita tanpa rasa bersalah di hatimu. Kami akan menunggumu. Jaga anak kita. Jaga juga dirimu. Seperti dikatakan oleh Imam Salim Chishti, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar melakukan perjalanan menemukan kedamaian untuk membersihkan hati nuraninya. Dia berjalan selama berbulan-bulan, bertemu dengan banyak orang dan mencoba memecahkan masalah mereka, melengkapi perjalanannya ke tempat suci untuk mencari kedamaian. Waktu berubah, begitu pula keadaan. Raja Akbar selesai menziarahi tempat-tempat yang suci. Semoga Tuhan memberkatimu. Sahin. Salam. Bawa mereka
Kepada Ratu Joda. Iya. Mari. Mari. Silahkan, masuklah. Joda, lihatlah siapa yang datang. Joda, anakku. Sudah, diamlah, nak. Jangan menangis terus. Ibu tidak punya apapun untuk kau makan, nak. Dan juga malam ini, kita harus menghabiskan malam dengan rasa lapar. Kau harus tenang ya. Kau, apa lagi yang kau inginkan? Pergi dari sini. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Apa lagi yang mau kau bicarakan? Aku ingin meminta maaf. Aku menyesali apa yang sudah kulakukan. Aku kesini untuk meminta maaf. Aku ingin membantumu. Apa yang kau butuhkan saat ini akan kulakukan dan kupenuhi. Dengarkan aku. Kami tidak butuh bantuan darimu. Pergi sana. Kau membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, sekarang kau ingin minta maaf. Bagaimana agar aku bisa membantunya? Bagaimana agar aku bisa mendapatkan maaf darinya? Dia akan segera melahirkan. Joda, Ayo tolong dia. Joda. Iya. Ratu Joda, Tenang ya. tenangkan dirimu. Joda, buka matamu sayang. Bukalah matamu. Kau baik-baik saja, nak? Candu? Kau? Kenapa kau masih ada di sini? Aku tidak akan pergi sampai kau memaafkan aku. Tolong dengarkan aku. Aku akan punya bayi. Aku sedang menunggu lahirnya seorang anak. Aku tidak akan bisa melihat wajahnya sampai kau mau memaafkan aku. Jadi mohon maafkan aku. Aku sudah banyak menderita. Dan aku tidak ingin orang lain untuk menanggungnya. Aku tidak ingin ada yang berpisah dari satu keluarga. Aku memaafkanmu sekarang. Tapi kau memang benar. Kau pernah mengatakan bahwa dewa itu tidak ada.
Selamat, ini anak laki-laki. Terima kasih banyak ya Allah. Sayang. Tuhan, Kau memang maha besar. Salam Yang Mulia Raja. Aku ucapkan selamat atas kelahiran anakmu. Kau telah menjadi seorang ayah. Selamat untuk semuanya. Akhirnya, Tuhan memberkatiku dengan seorang anak. Aku seorang ayah. Aku meminta pada kalian untuk mendoakan anakku. Setelah mendengar berita ini, Jalal berjalan dari Chittorgarh ke Ajmer untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini berita bagus bagi seorang raja, tapi untuk ayah yang sudah kehilangan dua anaknya, ini seperti berkah. Ini seperti sebuah pertanda bahwa pertobatannya selesai, bahwa Tuhan telah menjawab doa-doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku telah menunggu untukmu. Tidakkah kau temui anakmu? Ikutlah denganku. Ya, ayo pergi. Masuklah. Dia baik-baik saja. Iya, Yang Mulia Raja. Ratu Joda dan Pangeran baik-baik saja. Tidur saja, tidak perlu bangun. Saat Tuhan memberimu ujian, Dia juga memberkatimu dengan orang lain.
Aku sangat khawatir tentang nasib anak ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah apa yang terjadi, aku merasa prihatin tentang nasibnya. Tidak ada bahaya yang akan datang. Itu karena dia sudah dilahirkan. Berkat Allah setelah kau bertobat, Allah telah baik kepadamu. Jadi tolong katakan padaku tentang masa depan anakku ini. Masa depannya sangat cerah. Dia akan diingat selama bertahun-tahun yang akan datang. Tapi kau harus berhati-hatilah dengan hatinya. Apa anakku akan tidak sehat? Lalu apakah menurutmu dia memiliki penyakit? Aku tidak bermaksud demikian, Yang Mulia. Hatinya. Maksudku perasaannya. Yang akan memainkan bagian penting dalam hidupnya. Hatinya akan membuat dia menjadi orang yang kuat. Dan hatinya juga bisa membuat dia lemah. Maka kau harus bisa menjaga hatinya. Agar dia menjadi sangat kuat. Dan menuntunnya ke jalan yang benar. Karena dia merupakan hasil dari cinta. Aku menyadari kesalahan. Aku sudah mengerti bahwa hanya perbuatan baiklah yang bisa membantuku di dunia ini. Guru, karena cinta, aku memiliki anak ini juga karena jalan yang kau tunjukkan padaku. Jadi aku namakan anakku dengan Salim. Aku berharap suatu hari hidup dan matinya hanya untuk cinta. Anak ini akan menaungi dunia dengan cintanya dan kau telah memberkati aku. Semoga Tuhan memberkatimu. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Pangeran Salim! Hidup! Hidup Maryam Uz-Zamani! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Maryam Uz-Zamani! Hidup! Hidup Pangeran Salim! Hidup! Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Tidak! Aku tidak bisa membiarkan orang lain menjadi Maryam Uz-Zamani. Aku yang berhak untuk itu. Aku ingin bayi itu. Aku ingin bayi itu. Aku ingin Salim menjadi milikku. Aku harus tetap menjadi Maryam Uz-Zamani. Aku ingin Salim menjadi milikku. Aku ingin menjadi Maryam Uz-Zamani. Aku harus tetap menjadi Maryam Uz-Zamani. Akulah Maryam Uz-Zamani. Ratu Ruqayyah. Menjauhlah. Menjauhlah dariku. Aku tidak perlu simpati dari kalian. Itu tidak perlu. Aku akan mendapatkan apa yang harus menjadi milikku. Ini hanya milikku. Ratu Joda bertanggung jawab. Aku kehilangan Hussein karena Ratu Joda. Jika tidak, aku pasti sudah menjadi Maryam Uz-Zamani. Ya, akulah Maryam Uz-Zamani. Aku menginginkan Salim. Aku menginginkan Salim apapun caranya. Salim harus menjadi milikku. Aku akan mengambil Salim. Aku akan membawa Salim untuk menjauh dari semua orang di sini. Ruqayyah, apa kau sudah gila? Apa yang telah kau lakukan? Kau bahkan tidak menyambutku saat aku datang. Jadi kukira kau dalam keadaan tidak sehat sekarang ini. Kau bahkan melakukan permainan drama. Apalagi yang kau harapkan? Apakah kau mengatakan sesuatu yang salah? Memang anak itu Ratu Joda yang sudah melahirkannya. Tapi anak itu milikku. Dia itu milikku. Kau tidak punya hak atas anakku. Ruqayyah, aku adalah ayah dari bayi itu dan Ratu Joda adalah ibunya. Tapi Salim adalah milikku, Yang Mulia. Apa
Apakah kau ingat? Kau telah memutuskan bahwa anak Ratu Joda akan menjadi milikku. Apa kau masih ingat itu? Bahwa aku kehilangan Hussein. Itu semua karena ulahnya Ratu Joda. Jadi Salim adalah milikku sekarang. Salim itu milikku. Kau mengerti? Sudah diam! Hentikan omong kosong itu. Rukaya, apa aku harus mengingatkanmu lagi? Apa kau sudah lupa apa yang sudah kau katakan? Apa kau ingat, meskipun kau sudah dilarang oleh semua orang, tapi kau tetap menunjuk Zenat itu untuk menjadi pengasuh dari anak-anakku. Aku telah kehilangan anak-anakku dan kau yang harus disalahkan. Kaulah yang menjadi penyebab aku kehilangan anak-anakku. Apa yang menjadi keputusanmu? Bahwa aku harus memberikan anakku berikutnya kepadamu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim tentang hal itu. Rukaya, Salim adalah anakku. Dia adalah milik Ratu Joda dan juga aku. Aku tidak akan memberikan kepada orang lain. Bersabarlah, Rukaya. Tidak perlu menyakiti diri sendiri. Aku setuju. Ratu Joda sudah menjadi Maryam Uz-Zamani. Jangan lupa bahwa kau selalu menjadi temanku. Tidak peduli apa yang kau lakukan saat ini. Kau akan tetap menjadi temanku. Aku akan selalu menjagamu. Tapi ingatlah, kau harus hadir di saat nanti menyambut pangeran dari kerajaan Mughal.